Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam kepada Bapak Ibu semua. Sebelum kita berbareng tidur, mari kita datang kepada Yesus. Menjadi komitmen kita, supaya menjadi satu hal kerinduan kita. Itulah yang kuingini, kata Mazmur 27 ayat keempat. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Bersekutu dengan Tuhan berarti ada melakukan kehendak Allah, sehingga suatu hari kelak kalau Yesus datang, kita layak masuk di dalam kerajaan yang kekal buat selama-lamanya. Sesuai dengan doa Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Artinya, datanglah kerajaan-Mu Bapa, jadilah kehendak-Mu dalam hidupku selama hidupku ada di muka bumi ini, seperti standar di dalam firman Tuhan sorga. Saya Pastor Yakob Rahmat, saya akan menyanyikan sebuah pujian. Buatlah jalan-Mu dalam kehidupan saya Bapa. Karena firman Tuhan, kita puji Tuhan. Pada malam hari ini sebelum kita berbaring tidur, hari Kamis tanggal 19 Oktober, kita sudah baca kitab Hagai, Nabi Hagai, pasal 1 ayat 1 sampai 14. Kitab Nabi Hagai ayat 2 Farsal Bapak Ibu. Kita tinggal 2 kitab lagi, karena setelah Hagai kita baca Sakaria. Selesai Sakaria masuk ke Nabi Malaki, kitab yang terakhir di dalam Perjanjian Lama. Berarti kita membaca 37 kitab sudah. Hagai adalah kitab yang ke-37, Sakaria kitab 38, Malaki kitab yang ke-39. Karena total Alkitab ada 66 kitab. Kitab Perjanjian Lama ada 39 kitab. Perjanjian Baru ada 27 kitab. Jumlahnya 66. 66 artinya 6 angka manusia. Angka manusia dari zaman dulu sampai sekarang, supaya kita dipimpin oleh firman Allah. Supaya buatlah jalan-Mu dalam kehidupan saya Tuhan, supaya kita tidak melangkah di dalam kebenarannya sendiri. Jangan melangkah menurut daging, jangan melangkah menurut keinginan manusia, tapi melangkahlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Buatlah jalan-Mu, amin, haleluya, dalam saya, amin, haleluya. Tuhan penjuna ku tanah liat, amin, haleluya. Biar Kau kerjakan, amin, haleluya, turut mau-Mu, haleluya. Ku mau duduk diam di kaki-Mu yang sangat mengenal. Buatlah jalan, amin Bapa, dalam saya, rias segala perkara-perkara rias. Aku mau duduk diam di bawah kaki-Mu Bapa. Aku tanah liat, oh Yesus. Biar Kau kerjakan, oh haleluya, turut mau-Mu, amin, haleluya. Ku mau duduk diam di kaki-Mu, amin, haleluya. Dalam Mazmur 26 ayat 8, demikian firman Tuhan. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Aku hidup dalam ketulusan. Bebaskan aku dan kasihanilah aku Bapa. Haleluya, aku mau memuji akan Engkau sepanjang umur hidupku, amin, haleluya. Buatlah jalan-Mu, amin, haleluya, dalam saya, haleluya. Engkau penjuna, haleluya. Aku tanah liat, amin, haleluya.
biar Kau kerjakan. Amin, haleluya. Turut memuat, haleluya. Ku mau duduk diam di kaki-Mu. Ya Tuhan, punya-Mu kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mu kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dan haleluya, dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekalialah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang kucintai. Engkau satu-satunya Bapakku, Tuhanku. Biar Kau kerjakan turut Kau-Mu. Amin, haleluya. Ku mau duduk diam di kaki-Mu. Amin, haleluya. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hati-Mu. Ya, nantikan akan Tuhan. Tuhan, sucikanlah mulutku Bapa, sucikan pikiranku, hatiku. Sebentar kami mau baca firman-Mu Bapa. Firman-Mu adalah sumber kebenaran. Tuhan, Engkaulah kekuatanku dan perisaiku. Hanya kepada-Mu aku berharap. Tidak ada pertolongan lain di luar Yesus. Hanya Engkau Tuhanku yang sangat ku cintai. Haleluya. Ampunilah Bapa semua dosa salahku. Haleluya. Aku akui aku orang berdosa Bapa. Aku tidak ada arti apa-apa, tapi hidupku menjadi berarti karena kasih-Mu. Biar langkah hidupku bawa aku selalu dalam kebenaran-Mu sampai akhir hidupku, sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Sampai aku berjumpa dengan Engkau Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oh haleluya, terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang sudah pelihara kehidupan Bapak Ibu Saudara semua bersama saya. Saya merasakan hadirat Tuhan. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita bersatu dengan Roh Tuhan. Roh Kudus akan bersama kita. Supaya firman Tuhan berkata tadi, Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Amin. Atas kemurahan Tuhan kita mau baca kitab Hagai pasal 1
Dan tema firman Tuhan katakan, perhatikanlah, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita koreksi diri. Apakah selama ini kita sudah benar di hadapan Tuhan? Kita akui kita orang berdosa. Nggak ada arti apa-apa. Hidup kita menjadi berarti oleh karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu bisa bekerja, bisa beraktivitas, bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Saya bisa membaca firman Tuhan sampai malam hari ini sudah memasuki kitab Hagai, kitab yang ke-37. Ini anugerah Tuhan. Ini bukti nyata karena restu Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Tidak ada satupun karena kebaikan usaha kita. Tidak ada, kalau Tuhan tidak izinkan, tidak bisa terjadi. Demikian Palestina tidak bisa merdeka tanpa izin Tuhan. Semuanya adalah atas izin Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan segala-galanya, saudara. Jangan pakai akal-akalan. Jangan pakai kekuatan sendiri. Maka Tuhan berfirman, buatlah jalanmu Tuhan, dan perhatikan keadaanmu. Mari kita lebih bagus, kita koreksi diri. Jangan kita menghakimi siapapun tidak, tapi bagus kita koreksi diri. Yaitu mari perhatikan keadaan kita. Mohon maaf, saudara. Lebih bagus kita mau datang kepada Tuhan. Malam mari kita datang merendahkan diri, datang kepada Yesus. Karena sumber kebenaran hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Amin. Mari saya mau baca kitab Hagai, Nabi Hagai. Hagai ini, saudara, usia pada waktu dipakai Tuhan, ya. Hagai adalah nabi yang pertama diizinkan Tuhan pada waktu kerajaan Raja Darius, Raja Persia, saudara, ya. Ya, itu usianya sekitar 70 sampai 80 tahun. Oh, haleluya. Usia lebih tua dari saya 67 tahun. Ini Nabi Hagai sekitar 70 sampai 78 tahun. Sebelum dipanggil sama Tuhan, diizinkan Tuhan untuk bicara kepada bangsa Israel di suku Yehuda. Karena Israel kan sudah saya katakan bagi dua kerajaan setelah Salomo. Kerajaan utara itu disebut Israel, ya. Kerajaan selatan Yehuda, karena cuma ada dua suku, Yehuda dan suku Benyamin. Saya mau baca ayat pertama demikian. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai kepada Zerubbabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, bunyinya. Nah, ini sudah supaya jelas, saudara, ya. Nabi Hagai ini diizinkan Tuhan untuk mengadakan, untuk menyampaikan nubuatan firman Tuhan kepada Zerubbabel, ya. Zerubbabel adalah gubernur Yehuda, ya, atau bupati Yehuda, ya. Itu pada waktu Raja Darius ini, ya, Raja Persia, ya. Jadi, dan pada waktu itu ada Yosua imam besar, supaya dibangun kembali rumah Tuhan. Mari berikutnya supaya kita tahu, ya. Hagai ini artinya meriah, ya, meriah, ya. Jadi setiap nama itu diizinkan Tuhan ada punya arti, ya. Ditulis kurang lebih sekitar tahun kurang lebih, ya, 520 sebelum Masehi, ya. Jadi kalau sampai saat ini sekitar, berarti terhitung dari sekarang 2500 tahun yang lalu, saudara. 2500 sampai 2550 tahun yang lalu. Wah, lama sekali, saudara. Ya, kita masih di sorga diciptakan Tuhan, ya. Jadi saya belum lahir, Bapak Ibu semua belum ada yang lahir, tapi diizinkan Tuhan Nabi Hagai berfirman kepada bangsa Israel, ya, khususnya kepada gubernur Zerubbabel. Karena masalahnya ini bangsa Israel dulu kan suku Yehuda akan ditawan di Babel kurang lebih 70 tahun, saudara. Ini jumlahnya manusia yang sudah dilepaskan masuk ke Yerusalem sekitar 40.000 sampai 50.000 orang Yahudi, suku Yehuda ini, upaya membangun lagi bait Allah. Mari kita baca berikutnya. Ayat yang kedua. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, nah, bangsa ini berkata loh, ya. Jadi mereka yang berkata nih, ya. Ini firman Tuhan katakan, mereka ini ngomongnya begini. Sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan kepada dengan perantara Nabi Hagai, bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Coba nih, saudara, ya, firman Tuhan kepada Nabi Hagai. Rumah mereka dibagus, saudara. Tapi Tuhan, rumah Tuhan tidak ada, runtuh, saudara. Jadi secara daging, ya, manusia kebanyakan egois, membangun rumah bagus, ya, tapi membangun rumah Tuhan belum dibangun, saudara. Ya, kacau balau, saudara. Jadi belum selesai. Jadi ada dua versi. Satu, ya, dari mereka ada yang ingin merindu untuk bangun rumah Tuhan.
Tapi dari yang lain banyak mereka tidak setuju untuk bangun rumah Tuhan. Maka Tuhan berkata, ya dari mereka ngomong sendiri, berkata kan, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Padahal kerinduan dari Tuhan, Tuhan ingin kembali membangun rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu berarti dalam kehidupan kita saat ini sama, saudara. Tuhan mau supaya kehidupan kita ini kita bangun. Kebangunan rohani terjadi dalam kehidupan kita. Kalau rohani kita ada, saudara, roh Tuhan. Tuhan mau kehidupan kita ini baik suci. Dalam 1 Korintus 3:16, supaya kamu tahu bahwa hidup kita adalah baik Allah. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19, Roh Kudus bukan milik kita. Karena kerinduan dari Tuhan, supaya Tuhan bertata di dalam kehidupan. Ini menjadi kerinduan dari Tuhan. Maka doa Raja Daud tadi, satu hal yang kurindu, supaya aku diam dalam rumah Tuhan sepanjang umur hidupku. Maka berikutnya, saya mau baca firman Tuhan berikutnya. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan bayi Hagai bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik? Coba saya nanya, bagi kamu rumah-rumah dipapani dengan baik, sehingga rumah ini tetap menjadi reruntuhan rumah Tuhan. Reruntuhan, saudara, belum dibangun, saudara, belum selesai, kacau balau. Ayat 5, oleh sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikan keadaanmu, koreksi, kata firman Tuhan. Kamu menabur banyak, tapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikan keadaanmu. Ini saudara, ya. Manusia lebih bagus egois, memperhatikan diri sendiri, tidak memperhatikan apa maunya Tuhan. Maka pentingnya saya menyanyikan tadi lagu Buatlah Jalanmu dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak melangkah kehendak daging kita. Jangan dipimpin oleh egois kita. Tapi perhatikan keadaan Tuhan. Coba makanya kata Tuhan ayat ke-8. Jadi naiklah ke gunung. Bawalah kayu dan bangunan rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya. Dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Bangun rumah itu, kata Tuhan. Kayu bicara pengorbanan. Jadi naiklah ke gunung. Bawalah kayu. Kayu bicara pengorbanan, saudara. Karena Yesus mati di atas kayu salib. Naik ke gunung artinya membangun hubungan iklim dengan Tuhan. Membangun hubungan iklim dengan Tuhan, bayar harga. Makanya dalam Matius 16:24 dikatakan, ikut Yesus, pikul salib, saudara. Penyangkalan diri. Memang tidak gampang. Ada bayar harga. Tapi ingat, apapun yang kita kerjakan buat Tuhan, kata Tuhan, aku akan berkenan kepadanya. Dan akan menyatakan kemuliaanku di firman Tuhan. Mari kita belajar sini. Perhatikan kita. Supaya kita tidak hanya memikirkan diri sendiri. Utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Membangun rumah Tuhan artinya membangun kehidupan rohani kita. Utamakan Tuhan. Seperti dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semua akan beres. Kalau Bapak Ibu punya masalah, ada pergumulan, mari kita koreksi diri. Utamakan Tuhan. Ayat yang ke-9. Kamu mengharapkan banyak, tapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku mengembuskannya. Oleh karena apa? Demikian firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi runtuhan. Sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumah. Ingat ini. Seringkali kita sibuk dengan egois kita. Kita sibuk dengan kepentingan manusia. Tapi tidak pernah mengutamakan kepentingan Tuhan. Maka belajar di sini Bapak Ibu. Ayo. Prioritaskan Tuhan. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Maka Tuhan berfirman ayat ke-10. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Itulah sebabnya kalau kita tidak utamakan Tuhan, Tuhan tidak memberkati, saudara. Maka belajar kita mengutamakan Tuhan, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Ayat 11. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan ramah tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Zerubabel bin Saltil dan Yosua bin Nusa dan imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Amin. Tuhan pakai melalui Nabi Hagai sehingga bertobat itu, ya. Gubernur Zerubabel dan imam besar Yosua mendengar suara Tuhan. Demikian firman Tuhan juga melalui saya sebagai hamba Tuhan. Mari kita bertobat. Perhatikan keadaan kita. Lebih bagus kita evaluasi diri. Kita utamakan Tuhan. Jangan utamakan kedagingan. Jangan utamakan kepentingan manusia. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya.
maka Tuhan kan memberkati, Tuhan kan pulihkan keadaan kita. Ayat 13, maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian. Aku ini menyertai kamu, demikian firman Tuhan. Amin. Kalau kita utamakan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Ayat 14, Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Saltil, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka, lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Amin. Semangat, mari, saya semangat sebagai hamba Tuhan. Kita utamakan Tuhan, membangun rumah Tuhan, rumah rohani kita. Perintim hubungan akrab dengan Tuhan. Maka Tuhan berfirman, penyertaan yang sempurna menyertai kita. Luar biasa firman Tuhan menjadi berkat buat kita melalui hamba Tuhan Nabi Hagai. Supaya kita makin hari mengutamakan Tuhan, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Belajar dari sekarang, tempatkan Tuhan, prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Dan Tuhan akan menyertai kita dan akan pulihkan dan memberkati kita semua. Buatlah jalanmu, amin, haleluya, dalam saya Bapa, haleluya. Tuhan menjunan tanah liat, amin, haleluya. Biar kau kerjakan, amin, haleluya. Turun mau, amin, haleluya. Ku mau duduk diam di kakimu, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan, dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang ampunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, mari kata firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikan keadaanmu. Mari kita koreksi diri, supaya kita tidak mementingkan keadaan daging kita, tapi mari kita bertobat. Gubernur Zerubabel dan imam besar Yosua mendengar firman Tuhan melalui hambanya Nabi Hagai. Maka firman Tuhan katakan, ayat yang ke-13, Tuhan menyertai aku, ini akan menyertai kamu, demikian firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berserta dan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Immanuel, puji Tuhan. Amin. Haleluya.